Tidak sedikit juga yang mempertanyakan kenapa kok dalam debat Pilpres kali ini tidak ada debat khusus untuk cawapres. Nah, menurut Mbak Nini sendiri, penting tidak sih kita menghadirkan debat khusus untuk cawapres begitu? Iya, ini yang sebetulnya KPU harus menjelaskan gitu, karena di PKPU ya, PKPU itu kan adalah aturan teknis yang KPU buat sendiri gitu ya. Di PKPU itu kan disebutkan bahwa debatnya 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Nah, sehingga kemudian ketika KPU mengubah formatnya gitu ya, tadi kan kalau dalam pengantarnya disampaikan oleh Ketua KPU dikatakan tetap hadir dua-duanya gitu, hanya porsinya saja misalnya nanti kalau debat cawapres yang lebih banyak bicara cawapresnya. Nah, tapi kan kita juga menginginkan bahwa satu pasang ini baik itu capres maupun cawapres itu juga punya kesamaan gitu loh soal visi misinya. Jadi kalau misalnya dengan terpisah gitu ya, ada capresnya sendiri, ada cawapresnya sendiri, kan kita juga bisa menilai ini masing-masing mendalami nggak visi misi yang sudah dibuat oleh Hmm. timnya gitu misalnya. Nah, kalau sama-sama kan tadi kita kan pengen misalnya responnya cepat gitu ya. Kalau misalnya nanti ketika ditanya ada diskusi dulu gitu misalnya antar pasangan ini, kan kita jadi publik ya akan menjadi penilaian kembali gitu ya bagi publik dalam menilai pasangan calon masing-masing ini gitu. Hmm. Dengan tidak adanya debat khusus untuk capres, kira-kira menguntungkan salah satu paslon tidak sih Mbak Denis? Ini publik yang akan menilai sebetulnya, karena publik tuh ingin melihat sebetulnya Mas, 6 orang ini nih sebetulnya punya gagasan apa gitu. Jadi bukan hanya si presidennya saja, tapi juga si wakil presidennya, karena wakil presiden ini kan bukan sekedar bukan sekedar pasangan yang kemudian tidak tampil gitu nanti ketika misalnya mereka sedang bertugas. Nah, dua-duanya ini kan harus punya kesamaan visi misi, terinternalisasi dari visi misinya, sehingga kalau Ya. kemudian yang satu misalnya tidak